Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Codeners bersama saya Wira Saputra dan kali ini terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, yang udah support sejauh ini ya. Dia juga yang udah ikutan kursus di Mas Mamai Samantri ini, dia juga udah ikutan kursusnya dan sekarang alhamdulillah udah bisa ya untuk desain website dia sudah master. Oke. Nah, kebetulan hari ini atau malam ini saya mau coba sharing ke teman-teman semua tentang gimana sih cara belajar yang efektif untuk mastering web design gitu ya. Sebenarnya web design itu semua orang bisa, bahkan ada juga yang dari karyawan PT gitu ya tempat saya, terus kemudian dia belajar, dia jadi bisa gitu ya. Terus ada juga yang sebelumnya dia usaha nasi Padang, sekarang karena dia belajar gitu ya, belajar web design dan sekarang sudah punya usaha web design dia sendiri gitu ya. Itu ada Mas Amin. Ya, jadi eh semuanya itu insya Allah bisa kalau misalkan kita mau usaha ya dan kita semangat buat belajar. Nah, buat teman-teman yang belum gabung, buat teman-teman yang belum join, buat teman-teman yang belum ikutan kursusnya, itu nggak masalah. Mungkin teman-teman masih ragu gitu ya. Ada yang bilang kemahalan gitu ya, ada yang juga bilang nanti hasilnya bakal seperti apa gitu ya. Itu nggak masalah sebenarnya. Nah, di sini saya mau ngajak teman-teman nih buat dalemin konsepnya dulu. Jadi banyak dari teman-teman yang nggak bisa, banyak dari teman-teman yang mungkin udah belajar HTML CSS tapi pas buat project bingung. Nah itu mungkin karena teman-teman tidak mengenal konsepnya dengan baik ya. Nah nanti di sini saya akan coba bawa teman-teman semua buat kenal konsepnya, buat tahu gimana caranya membuat website yang cepat gitu ya. Tahu juga gimana caranya supaya membuat website yang cukup efisien ya. Karena misalkan kita cukup tahu beberapa part saja kita bisa buat website yang profesional gitu ya. Nah, di sini saya akan coba bawa teman-teman ke dribble.com. Ini tempatnya orang buat nyari inspirasi, teman-teman. Jadi biasanya desainer-desainer profesional nyari inspirasinya tuh di sini gitu ya. Dan ini bagus websitenya. Nah, misalkan saya akan coba ambil beberapa website di sini ya. Terus, nah di sini saya coba jelaskan konsep belajar di tempat saya gitu ya. Jadi kita nggak akan buang-buang waktu. Saya akan coba copy image ini ya. Saya akan coba taruh di sini gitu. Nah, kemudian kita coba perbesar ya. Kemudian kita coba cari yang lain ini yang bikin desainer profesional ya. Aryo Ramadan ini mungkin desainer profesional gitu ya karena desainnya sudah cukup halus di sini dan juga pemilihan warnanya, pemilihan space-nya, proximity-nya semuanya bagus gitu ya. Nah, kemudian kita coba cari lagi nih. Kita coba cari lagi desain yang menurut kita sudah cukup bagus gitu ya. Nah, ini dia space-nya juga cukup konsisten. Kita coba copy ya, copy image. Saya coba masukkan ke whiteboard saya. Nah, di sini kita coba bedah gitu ya. Oke. Nah, ini saya coba bedah. Jadi kita akan belajar gimana caranya belajar efektif untuk pembuatan website ya. Semua orang pasti bisa. Nggak peduli background pendidikannya itu apa gitu ya, atau mungkin malah belum bisa coding sama sekali gitu ya. Semuanya nggak masalah, semua bisa dipelajarin. Nah, sekarang kita akan coba cari satu lagi ya, teman-teman. Supaya nanti teman-teman bakal kebayang nih sebenarnya untuk buat website profesional itu yang dibutuhin apa aja sih, skill apa aja yang dibutuhin gitu ya. Apakah kita butuh tahu semua tentang HTML? Apakah kita harus tahu semua tentang CSS? Atau malah kita harus tahu juga tentang JavaScript gitu ya. Nah, jadi semua kita coba bahas nih di awal pertemuan kita. Nah, misalkan kita punya ini ya, kita coba copy di sini, copy image. Saya akan coba taruh dia di whiteboard dulu ya. Nah, di sini kita coba taruh di sini, kita coba perbesar. Nah, di sini saya akan coba bawa nih, teman-teman. Kita punya 3 desain website yang cukup halus dan juga profesional ya untuk di implement gitu ya. Tapi kita tidak akan mengimplement sama persis seperti ini nanti
kita disangkanya meniru desainnya gitu ya. Mungkin kita akan sedikit berbeda dari desain yang ada, cuma konsepnya itu sama, ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, perhatikan baik-baik di sini kalau kita lihat, sebenarnya untuk pembuatan website itu tidak dibutuhkan, banyak pengetahuan tentang HTML dan juga CSS ya. Yang paling ketahui adalah yang pertama, kita akan bahas gimana caranya membuat gambar ya. Di sini kalau teman-teman lihat, nah ini tuh gambar ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau cobain, nah ini tuh gambar ya. Atau kita mengenalnya itu dengan image ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini, ini tuh gambar ya. Nah, kemudian yang di bagian sini, ini tuh link ya teman-teman. Ini tuh link. Nah, link ini biasanya dilambangkan dengan huruf A gitu ya. Ini tulisan saya cukup jelek karena saya tidak memakai pen. Ini biasanya kita buatnya hyperlink gitu ya. Nah, seperti ini. Saya coba tarik ke atas ya. Ini hyperlink yang biasanya pada menu, dan ini biasanya link lagi gitu ya, teman-teman. Ini juga link. Nah, di sini kita ketemu lagi nih. Kita ketemu lagi ini link juga ya. Ini link sama ya seperti ini ya. Kalau kita lihat kita bisa sambungkan seperti ini. Nah, ini tuh heading ya. Ini tuh heading. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin tahu, ini tuh heading. Heading itu apa sih? Heading itu adalah tulisan teks yang biasanya dipakai untuk judul, teman-teman, di dalam sebuah website. Jadi heading itu bisa ciri khasnya itu tercetak tebal seperti ini dan hurufnya besar-besar. Nah, di sini kalau kita lihat ini ada heading lagi, teman-teman ya. Ini heading lagi gitu ya. Ini juga heading lagi. Ini juga heading lagi gitu ya. Lalu di sini ada paragraf. Ini ada paragraf. Ini juga ada paragraf. Nah, terus di sini ada apa? Kalau kita lihat ini adalah image ya, teman-teman. Ini image. Ya, mohon maaf tulisannya agak sedikit jelek ya. Nah, di sini ada apa lagi? Ini ada image lagi, ada heading lagi, ada paragraf lagi, ada link lagi. Begitu pula dengan yang ini ya. Kalau kita lihat, nah kita jangan bayangkan filternya. Di sini kalau kita lihat ada image, ada heading, ada paragraf. Image, heading, paragraf. Di sini juga sama, image, heading, paragraf. Ini bisa kita pakai paragraf ya. Atau bisa juga kita pakai span gitu ya. Nah, di sini ada link lagi. Nah, kalau kita lihat lagi, ada gambar, ada heading, ada paragraf, ada link. Nah, jadi tadi kita lihat ya, dari website yang pertama, kita bisa simpulkan di sini yang mencolok sekali adalah adanya gambar, kemudian ada link, ada paragraf, ada heading ya. Dan yang terakhir ada grouping. Jadi konsepnya harus benar dulu nih teman-teman. Nah, ini untuk yang website pertama gitu ya. Nah, jadi yang kita harus pelajari di HTML-nya itu ini, dan CSS-nya juga ini gitu ya. Bukan kita pelajarin semuanya, karena kalau kita pelajarin semuanya habis waktu kita, dan website kita tidak akan jadi teman-teman. Dan ketika kita ingin buat web bingung. Kenapa? Karena kita bingung mana nih yang harus kita pakai. Seperti itu ya. Nah, makanya di sini saya menjelaskan seperti ini teman-teman, supaya teman-teman bisa lebih paham. Oke, yang kedua. Dari web yang kedua ini juga sama. Kalau kita lihat ini gambar lagi ya. Ini juga hyperlink lagi. Ini link juga sama. Kalau teman-teman lihat ya. Yang ini heading ya. Ini heading. Kemudian ini paragraf. Ini link lagi ya. Ini heading. Ini paragraf gitu ya. Atau ini span bisa juga. Nah, terus kalau kita lihat lagi ini heading lagi. Ini gambar lagi ya. Dan kalau kita lihat ke bawah, heading, paragraf, gambar gitu ya. Link, heading, paragraf. Nah, ini ada list, ada baru nih, list. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini sama.
heading, paragraf, ini link ya. Kemudian di dalam linknya ada gambar, ada teks juga sama. Nah, jadi kalau bisa kita simpulkan untuk yang kedua ini kita punya gambar ya atau image. Kemudian kita punya apa lagi? Punya heading, kita punya paragraf, kita punya link gitu ya. Kemudian kita punya grouping gitu ya. Dan kita punya list di sini. Nah, kita ada tambahannya tuh list. Jadi dengan begini harusnya kita bisa tahu nih teman-teman. Kita bisa tahu website itu ternyata nggak harus semua ya, nggak harus semua dipelajarin gitu ya. Yang kita pelajarin cukup ini aja. Dan kita bisa buat website profesional. Gimana bisa? Kita bisa buat profesional dengan cuma bisa untuk memasang image misalkan, membuat heading, membuat paragraf gitu ya. Karena ini sudah membuktikan teman-teman ya. Di sini sudah membuktikan bahwa untuk membuat website itu tidak butuh semuanya gitu ya. Cukup satu aja seperti ini ya. Image, heading, paragraf, link, grouping, list. Sudah selesai dan semua komponennya memang menggunakan itu ya teman-teman. Bahkan di sini tidak menggunakan form sama sekali gitu ya. Nah, kemudian kita coba lanjut ke sini. Di sini juga sama ya. Ini ada gambar, ada link gitu ya. Kemudian ada heading, ada paragraf, ada link lagi. Di sini ada gambar lagi, ada heading lagi, ada paragraf lagi. Kemudian di sini ada heading, ada paragraf, ada link, ada gambar. Jadi seperti itu aja ya teman-teman. Kalau kita lihat ya konsepnya. Jadi yang selama ini teman-teman ingin pelajarin itu terlalu banyak. Jadinya teman-teman bingung. Sebenarnya yang mau dibuat apa sih gitu ya. Nah, di sini misalkan kita mau coba buat website yang ini teman-teman. Website yang ini kita mau buat. Nah, dari sini konsep selanjutnya yang teman-teman harus pelajarin adalah groupingnya teman-teman. Yang pertama, kita punya grup ini ya. Nah, grup ini ya, satu grup besar ini. Nah, ini di dalamnya ada grup-grup kecil lagi. Ada header ya. Di mana di header ini ada grup kecil lagi. Ada logo, ada menu gitu ya, ada register. Kemudian di bawahnya header ada siapa? Ada misalkan hero section. Nah, hero section ini ada gambar gitu ya, ada ini. Kemudian ada ini ya, ada grup ini. Nah, jadi kita grouping lagi teman-teman. Dengan kita grouping seperti ini, kita jadi lebih mudah gitu ya untuk membuat websitenya. Kalau nggak percaya, nanti kita coba buat ya untuk hero sectionnya di bagian website ini. Nah, harusnya ini tidak terlalu sulit teman-teman. Yang paling penting kita tahu cara set kanan kirinya, kemudian cara buat groupingnya seperti apa. Dan ini cepat teman-teman, nggak terlalu lama untuk buat hero seperti ini ya. Jadi yang penting teman-teman tahu konsepnya. Dan ini yang dipelajari di dalam kursus saya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman minat mau ikutan kursus silakan. Kebetulan sudah ada 2 orang yang berminat gitu ya. Nah, jadi teman-teman kita bakal jalan ketika 10 orang gitu ya. Syukur-syukur ada lebih gitu ya. 10 orang minat kita langsung jalan gitu ya. Kita langsung belajar. Kita belajarnya itu dari Figma dulu supaya teman-teman ngerti juga konsep desainnya seperti apa. Nanti dari Figma di-convert ke dalam HTML CSS. Kemudian nanti kita belajar SAS juga ya supaya kita lebih optimize untuk penggunaan CSS-nya. Dan juga nanti kita belajar sedikit tentang animation gitu ya. Jadi nanti teman-teman juga belajar web animation itu seperti apa sih gitu ya. Untuk buat buttonnya bergerak misalkan, untuk buat misalkan efek gitu ya, efek bounce atau efek fade gitu ya. Nah, itu kita belajar di animasi. Kemudian kita belajar juga untuk membuat slider teman-teman. Slider menggunakan CSS ya. Dan juga nanti akan membahas sedikit tentang slider yang menggunakan JS itu seperti apa. Tapi kita nggak membahas dalam ya untuk yang JS, kita hanya membahas yang CSS. Karena untuk JS itu kita ada materinya lagi nanti, ada kelasnya lagi. Nah, yang paling penting adalah konsep layoutingnya teman-teman, yang teman-teman mungkin nggak akan dapat di tempat yang lainnya gitu ya. Karena di tempat lainnya konsep layoutingnya itu nggak terlalu dibahas. Jadi yang dibahas hanyalah contoh website, sehingga teman-teman kalau misalkan beda contohnya nih teman-teman akan bingung nanti buatnya seperti apa sih. Tapi kalau di tempat saya insya Allah nggak bingung. Kenapa? Karena kita belajar konsep dari dasarnya, sehingga nanti teman-teman tahu ini website seperti ini, apa yang harus saya kerjain dulu gitu ya.
Oke, ini langsung aja kita teman-teman ya, kita coba kerjain nih. Kita coba kerjain untuk hero section-nya gitu ya. Nah, di sini saya udah, buat Visual Studio Code. Kebetulan di sini saya tinggal drag and drop aja ya, folder project kosongnya. Nah, di sini teman-teman tinggal set index.html. Ya, kita coba create index.html. Nah, untuk buat struktur websitenya itu, struktur dasar HTML itu gampang sekali teman-teman ya. Kalau misalkan di Visual Studio Code itu kita sudah disediakan teman-teman. Jadi teman-teman udah nggak usah khawatir gitu ya. Untuk buatnya itu gampang sekali. Nah, nanti kita tinggal set aja ya. Nah, contoh seperti ini teman-teman. Kita tinggal HTML titik 25 seperti ini ya. Nah, terus kita coba set dulu. Nah, di sini kita bikin yang namanya kerangkanya dulu teman-teman. Jadi jangan langsung ke CSS karena itu bakal buat teman-teman pusing ya. Kita buat kerangkanya dulu. Kita pecah dulu nih desain ini. Yang pertama, kita punya section hero. Misalkan yang gede ini namanya hero. Ya, hero itu biasanya menjelaskan tentang produknya itu seperti apa secara gambaran garis besarnya gitu ya. Dan setiap website itu pasti ada hero sectionnya. Nah, tinggal peletakannya. Biasanya hero section seperti namanya hero itu penyelamat ya, di mana dia akan menjelaskan secara gamblang gitu ya tentang produk yang ingin dijual di websitenya gitu ya. Misalkan dia ingin jual produk kursus website 3 hari langsung bisa. Nah, seperti itu ya. Headline-nya juga biasanya luar biasa gitu ya. Itu ada di hero section. Biasanya ada gambar besarnya, terus ada action buttonnya mau kemana gitu ya. Dan juga biasanya ada detail-detail seperti ini ya, customer, ke office, member team gitu ya. Nah, sekarang caranya gimana nih supaya kita bisa buat website ini dengan sempurna? Nah, yang pertama kita pecah dulu teman-teman. Jadi harus sabar dulu ya. Pertama kita punya section gedenya nih. Kita namain aja namanya hero. Namanya sudah bebas mau apa aja. Teman-teman mau buat big section, mau buat apa terserah, namanya bebas. Nah, untuk penamaan groupingnya di sini kita menggunakan kelas. Kenapa kita pakai kelas? Karena kelas bisa dipakai di banyak elemen gitu ya. Nah, untuk kelas sama ID akan saya jelaskan di kursus apa bedanya. Tapi kalau untuk di sini kita cukup langsung pakai aja supaya menghemat waktu ya. Di sini misalkan saya coba buat ya teman-teman. Saya coba buat di sini C-tab hero. Jadi saya buat dulu sectionnya and hero gitu ya. Nah, kemudian di sini kita coba buat kelasnya. Tinggal titik hero seperti ini teman-teman. Hero seperti ini. Nah, sekarang kita udah jadi nih hero sectionnya. Nah, terus di dalam hero section ada apa lagi nih? Oh, ternyata di dalam hero section ada lagi grouping lagi ya. Ada yang namanya header. Oke, kita buat dulu headernya teman-teman. Kita C-tab header. C-tab and header. Nah, kenapa kita kasih komen? Supaya nanti pas kita ngedevelop ini, waktu-waktu kalian misalkan mengambil kelas development, ya juga ada ya. Misalkan kalian ambil .js development ataupun PHP development, nah ini jadi lebih gampang. Karena kita tahu akhiran dan awalan codingan ini adanya di mana gitu ya. Nah, di sini untuk header saya coba kasih titik aja. Jadi untuk groupingnya kasih titik, terus namanya apa gitu ya, header. Nah, di dalam header ini kita punya logo ya. Kita punya logo, kita punya menu, dan kita punya register. Di sini kita buat aja. Ada logo gitu ya. Ada menu. Kemudian ada register. Nah, jadi kita buatnya seperti ini teman-teman. Kita buat seperti ini dulu teman-teman. Oke ya. Header selesai. Header selesai. Untuk grouping secara garis besarnya ya. Untuk grouping secara garis besarnya si header selesai. Nah, sekarang di dalam hero section ini setelah header ya, ternyata dia punya dua nih. Yang pertama dia punya hero image, yang kedua dia punya hero description. Berarti kita tinggal buat aja teman-teman. Nah, di sini kita tinggal buat, misalkan namanya itu adalah di sini hero main. Misalkan hero main, atau kita bisa buat di sini juga main namanya misalkan ya. Nah, di sini kita kasih ada dua tadi ya. Ada main image.
Kemudian ada main, yaitu main Dex ya, seperti ini. Nah, ini nanti isinya image, ini nantinya isinya Dex. Nah, di sini kita udah nih secara garis besarnya udah. Nah, sekarang kita coba masuk ke perintilannya, teman-teman. Nah, di header ini kita punya image pada logo ya, dan ini bisa diklik, berarti image-nya itu diselimutin sama link ya. Caranya gimana? Caranya tinggal buat aja. Berarti kita punya A, kemudian kita punya image ya, seperti ini. Nah, jadi dengan seperti ini kita sudah bisa membuat logo nantinya. Nah, terus kita coba lagi. Kita coba lagi untuk menunya di sini kita butuh home, about, shop, contact us, blog. Nah, berarti ini kita butuh link ya, teman-teman. Nah, untuk menu sendiri kita bisa buat linknya seperti ini ya, teman-teman. Misalkan kita buatnya A, home, gitu ya. A. Nah, ini bisa juga menggunakan URL A gitu ya. Cuma karena ini versi trialnya atau versi gratisnya, saya buat yang versi gampangnya ya. Oh, about. Misalkan di sini kita kasih lagi A, shop. Kemudian di sini kita kasih lagi A, contact. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, terus untuk di bagian registernya, dia cuma butuh satu link doang teman-teman. Oke, kita buat lagi aja. A, register. Oke, sekarang kita udah selesai nih untuk menu, logo ya, dan juga registernya gitu ya. Nah, ini nanti kita akan buat sedikit berbeda dengan yang ini ya. Kenapa? Supaya kita tidak seakan-akan mencontoh website ini. Oke. Kemudian di sini kalau kita lihat dia ada image ya. Pada main image-nya dia ada image, berarti kita tinggal masukin aja IMG di sini. IMG seperti ini. Nah, untuk di main Dex-nya dia punya heading. Heading di sini saya gunakan heading 2 ya. Dia punya heading 2, misalkan dia bilang di sini trust us to make you successful in life. Misalkan seperti ini ya. Saya coba buat seperti ini. Nah, terus kemudian di sini saya akan coba buat paragraf dengan paragraf dummy ya, pakai lorem ipsum ya. Nah, ini mungkin nggak terlalu banyak. Kita coba buat lorem, misalkan 20 tab. Nah, nanti dia akan seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat strukturnya sudah jelas nih. Lalu kemudian di bawahnya ada link start now. Start now seperti ini teman-teman. Ya. Lalu ada apa lagi di bawahnya? Di bawahnya ada grouping lagi nih teman-teman. Di sini misalkan kita coba grouping numbers ya. Kita coba grouping namanya grupnya numbers seperti ini. Nah, di sininya kita kasih lagi ada 3 number item ya. Numbers item. Nah, di sini kita ada 3 ya. Nah, di sini kita ada 3. Nah, sini kita punya heading ya. Misalkan kita pakai H3 aja gitu ya. Terus kita punya paragraf. Oke. Nah, di sini juga sama, kita punya heading, kita punya paragraf. Di sini kita punya heading, kita punya paragraf. Kita save. Nah, sekarang kita tinggal ngelengkapin ya. Misalkan di sini untuk headingnya sendiri kita punya 300 plus customer. Nah, sini kita tinggal set aja 300 plus customer. Nah, terus kita coba lagi di sini. Nah, di sini 60 plus office ya. 60 plus di sininya office. Nah, terus di sini kalau kita lihat lagi 300 plus team member. Gitu ya. Ini team member. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita udah buat nih. Kita udah buat strukturnya ya, teman-teman. Kita udah buat strukturnya. Nah, di sini kita butuh bantuan nih. Kita butuh bantuan CSS untuk membuat ini jadi lebih bagus lagi ya, teman-teman ya. Jadi lebih berbentuk. Nah, ini kalau kita coba view command palette, kemudian open with live server. Nah, jadinya seperti ini ya, teman-teman.
jadinya belum ada bentuknya. Oke. Nah, ini masih standar banget dan sekarang kita coba mulai desain. Yang pertama, kita coba perhatikan baik-baik di sini. Dia adanya di posisinya di tengah ya, teman-teman. Posisinya bukan di pinggir kiri ataupun pinggir kanan, tapi dia ada di tengah. Nah, cara mengetengahkannya itu kita coba set buat dia di dalam kontainer ya, teman-teman. Nah, di sini kontainernya siapa? Kontainernya itu kalau kita lihat di sini kita bisa gunakan si header dan juga kita bisa gunakan si main. Nah, jadi di sini kita coba set ya CSS-nya ya. Nah, di sini saya akan coba tambahkan CSS, teman CSS folder, kemudian style.css. Kalau di kelas premiumnya kita bahas membuat dengan Sass ya, jadi lebih cepat. Kita coba set lagi linknya di sini. Saya akan coba set Ctrl spasi CSS style.css. Nah, untuk menghilangkan default marginnya, saya akan coba set body. Kemudian kita coba set untuk hilangkan marginnya ya. Margin itu 0. Nah, paddingnya juga 0. Nah, di kelas premiumnya kita jelaskan margin itu apa, padding itu apa. Jadi teman-teman tahu konsepnya seperti apa. Oke ya. Nah, sekarang kita coba set, teman-teman. Nah, saya ingin coba untuk si header, kemudian untuk si apa lagi? Kita punya header, kita punya main. Nah, seperti ini. Nah, ini kita coba set max width-nya dia 1200 pixel. Ini kenapa kita pakai ini? Kita jelaskan di kelas premiumnya ya. Nah, di sini kita coba set lagi nih. Marginnya kita set no auto. Nah, jadi semua konsepnya dijelaskan dan sekarang dia ada di tengah ya, teman-teman. Kalau kita lihat. Oke. Nah, sekarang saya butuh logo nih. Saya butuh logo. Di sini kita logonya itu kalau kita lihat dia bentuknya seperti ini ya. Goods gitu ya. Nah, sebenarnya untuk pembuatan logo sendiri kita bisa set menggunakan Figma ya. Nah, kita bisa set menggunakan Figma. Atau kalau misalkan di sini karena kita untuk mempersingkat waktu ya, kita bisa gunakan image itu dari icon. Saya akan memakai flat icon gitu ya. Nah, di sini saya akan mencari icon yang kira-kira enak kita pakai untuk logo ya. Nah, misalkan saya akan coba cari di popular pack gitu ya. Nah, kemudian di sini kita coba cari logo yang kira-kira sesuai. Atau di sini kita coba cari ya. Misalkan saya akan coba cari yaitu logo seperti ini kayaknya oke nih ya, cukup oke. Nah, ini lampu ini ya, lambang lampu ini ya. Nah, ini kita coba saya akan coba copy aja ya, copy image address supaya lebih cepat. Nah, di sini saya akan coba masukkan ke dalam sini, teman-teman. Ya. Nah, saya masukkan ke dalam sini. Nah, nanti kelihatan di website itu akan seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya akan coba kecilkan ukurannya. Cara kecilkannya gimana? Tinggal tambahkan height. Misalkan saya set di 64 pixel. Jadi nanti dia akan seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba set ya. Saya akan coba set di sini kita akan memakai warna dasarnya mungkin biru juga ya. Nah, di sini saya akan coba set untuk CSS-nya untuk si hero-nya. Hero. Nah, ini kita coba set. Misalkan background-nya saya akan coba set dia ke blue gitu ya. Nah, kemudian saya akan coba set di sini teman-teman. Nah, misalkan saya pilih birunya seperti ini ya. Nah, jadi nanti dia akan seperti ini. Oke. Nah, kemudian supaya dia ada space ya atas bawahnya, saya akan coba kasih teman-teman. Di sini saya akan coba kasih space, padding misalkan 5% 0. Nah, ini seperti apa cara buatnya? Penjelasannya ada di kelas premium ya, teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba tambahkan Google Font, teman-teman. Google Font. Nah, di sini saya akan coba tambahkan untuk Poppins gitu ya. Ini Poppins, saya akan coba tambahkan.
semuanya ya di sini ya. Jadi supaya teman-teman juga, eee, tahu gitu ya. Di sini saya bagikan gratis nih teman-teman untuk kelas trial-nya. Nah, jadi teman-teman bisa langsung coba nanti di rumah ya. Oke, sekarang kita akan coba masukkan lagi ini ke bodinya. Jadi nggak ada yang susah teman-teman, semuanya ini gampang. Nah sekarang kalau kita lihat, nah dia akan seperti ini ya, tulisannya udah hampir sama ya. Nah sekarang kita coba set nih, kita coba set untuk linknya. Untuk linknya saya akan coba set colornya warna putih semua. Saya akan coba set colornya white. Terus text decorationnya saya akan coba set ke none. Nah ini sebenarnya apa sih? Ini kita bahas di kelas premium ya. Nah jadi nanti dia akan seperti ini. Oke. Nah sekarang kita akan coba set. Saya akan coba set nih ya. Dengan menggunakan yaitu di sini kalau kita lihat untuk headernya saya akan menggunakan display flex, untuk mainnya juga sama, display flex ya. Kemudian saya akan coba flex wrap. Wrap itu apa sih? Nah, ini kita bahas di kelas premium ya. Murah teman-teman, cuma 300.000 kalian udah dapat 8 sesi coba. Dan materinya itu ngisi semua ya. Jadi teman-teman bisa lebih mantap nantinya. Nah, di sini untuk si header sendiri, saya akan coba set ya, untuk si header sendiri atau semuanya kita coba set. Justify kontennya, space between. Nah, sekarang kalau kita lihat, dia sudah seperti ini ya. Dan kalau kita lihat juga, kita ingin coba set line itemnya, saya akan coba set center. Oke. Sekarang dia akan jadi seperti ini teman-teman ya. Dia ada di tengah-tengah logonya. Nah, sekarang saya akan coba set nih untuk si menunya ya. Untuk si menunya, saya akan coba set untuk menu A. Saya akan coba set paddingnya itu misalkan 10 pixel. Displaynya misalkan inline block. Oke ya. Nah, jadi nanti dia akan seperti ini, teman-teman. Ya, dia akan ada space seperti ini. Kalau kurang tinggal ditambahin aja mau 20 pixel silakan. Dan nanti akan seperti ini ya. Oke. Dan untuk colornya misalkan color defaultnya saya ingin warnanya putih gitu ya. Colornya saya ingin warnanya white. Dan tentu dia akan seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang ini start now-nya juga link ya. Nanti ini kita coba set. Nah, ini kalau kita coba set, kita coba lihat ya. Di sini dia ada gambar orang nih, teman-teman. Nah, ada gambar orang lagi dada-dada gitu ya. Nah, sekarang kita coba cari gambarnya. Saya akan coba cari gambarnya di Pexel. Nah, ini gratis, teman-teman. Gambarnya misalkan saya akan coba cari person ya. Nah, person seperti ini. Nah, saya akan coba cari gambar yang kira-kira oke, yang bisa kita ambil ya buat nanti misalkan kita coba set untuk yang sesuai dengan warna biru, mungkin kita coba ambil yang white ya, yang dasarnya itu white. Nah, atau bisa juga yang ini ya. Kita coba cek dulu. Kalau kita coba cek yang ini, kita coba lihat dulu ya. Memang untuk pemilihan gambarnya ini agak sedikit susah ya teman-teman. Kenapa? Karena kita melihatnya itu dari berbagai macam perspektif ya. Saya akan coba cari dulu, misalkan ini kita mau buatnya tadi seperti ini ya. Misalkan kita buatnya teacher gitu ya. Mungkin teacher kali ya, supaya kelihatannya lebih oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita coba ambil, kita coba download ya, teman-teman. Kita coba download. Nah, nanti dia akan seperti ini ya. Nah, di sini saya butuh bantuan dari yang namanya remove VG ya, teman-teman. Remove VG ini dia cukup terkenal toolsnya dan ini cukup membantu saya sekali ya. Karena saya bisa mendapatkan gambar tanpa background di belakangnya ya. Dan hasilnya cukup akurat ya. Nah, ini kalau kita lihat, nah seperti ini teman-teman. Ini cukup akurat, kita download.
dan sekarang saya sudah mendapatkan, gambar yang oke ya. Oke, sekarang saya tinggal pindahkan ke kode saya, kelas gratis project one, saya tinggal tambahkan image-nya, image. Nah, kemudian saya coba masukkan sini ya. Nah, ini saya tinggal masukkan di sini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini kita tinggal masukkan di sini ya. Kontrol spasi, image, pilih gambarnya. Jadi kalau kita lihat dia bakal ada seperti ini. Oke? Ya. Ini cukup bagus nanti jadinya, teman-teman. Nah, sekarang saya ingin untuk main image dan main description dia punya size ya. Main image gitu ya. Punya width-nya, misalkan dia punya width di 40%. Begitu pula dengan main index ya. Main index dia punya width-nya misalkan 40% juga gitu ya. Nah, kemudian nanti dia akan jadi seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, ini kalau dilihat cukup bagus ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman merasa kurang besar gitu ya, ini bisa set 50%, teman-teman. Nanti dia akan lebih dekat seperti ini ya. Atau mungkin bisa ke 55%. Nanti dia akan seperti ini ya. Nah, kita tinggal perbesar tulisannya di sini, teman-teman ya. Kita tinggal perbesar tulisannya. Dan di sini bisa kita set dia agak sedikit gambarnya nanti kita set ya. Nah, sekarang kita fokus ke tulisannya. Untuk di main index, kemudian H2 gitu ya. Saya akan coba set dia di font size-nya misalkan 3 IM. Nah, seperti ini ya. Kalau kita lihat, nah dia akan seperti ini. Supaya proximity-nya benar, kita coba set margin-nya itu, margin bottom-nya ini kita coba set 0. Kemudian untuk di main index P, nah ini saya coba set misalkan font size-nya 20 pixel. Kemudian saya set font weight-nya 300. Lalu saya akan coba set margin top-nya, saya akan coba set di 0. Jadi dia akan seperti ini, teman-teman. Oke. Ya, kelihatan. Dan untuk line height-nya sendiri saya akan coba set di 1.2 em. Nah, nanti dia akan seperti ini ya, teman-teman, yang agak sedikit mepet. Nah, mungkin kita kasih margin sedikit ya. Margin top-nya 20 pixel. Oke, nah dia ada sedikit space. Nah, sekarang ini untuk button-nya, kalau kita lihat ini udah mendekati ya. Udah mendekati dan ini bisa saya set lagi nanti untuk main-nya. Di sini saya butuh untuk main-nya. Saya akan menambahkan, teman-teman. Saya akan menambahkan di sini padding-nya misalkan 5%, 0. Nah, jadi nanti dia akan seperti ini ya. Ada sedikit space ya dari logo menu kemudian ke sininya ya. Nah, ini nanti gambarnya bisa kita sesuaikan. Nah, terus di sini untuk si numbers-nya tadi ya, kita punya numbers. Numbers-nya kita set display flex. Display-nya kita set flex. Kita flex wrap juga ya, teman-teman. Nah, jadi ntar dia bakal seperti ini ya. Oke. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau set nanti bisa di set ya, misalkan width-nya untuk si numbers item misalkan width-nya ya kita set, atau kita set margin-nya, margin right misalkan 20 pixel. Nah, jadi nanti dia akan seperti ini, teman-teman. Oke ya. Nah, kita udah kelihatan nih, udah kelihatan oke. Nah, terus kita coba lagi, teman-teman. Kita coba lagi untuk kita kecilkan lagi ya. Di sini numbers item A3 ya. Kita coba set margin bottomnya kita set 0 ya. Nah, jadi seperti ini. Oh, ini tadi kita makainya kita coba cek dulu ya. Kita pakai H3 ya. Margin bottomnya kita set nih. Dan untuk numbers item P-nya ini kita set margin
topnya 0 ya. Nah, kayak gini ya. Margin topnya kita set 0 ya. Nah, jadi nanti dia akan seperti ini teman-teman. Dan kita tinggal set aja nih. Kita tinggal set untuk ukuran H3-nya, misalkan font size-nya di 2 em. Nah, jadi nanti dia akan seperti ini. Oke ya, udah cukup oke nih. Kita coba set, misalkan dia 30 pixel. Oke ya. Dan untuk start now-nya kita tinggal set. Nah, untuk start now-nya misalkan kita tinggal bikin button-nya ya. Di sini untuk start now-nya saya akan coba bikin kelas namanya start. Nah, jadi di sini saya cukup tambahkan kelas start. Nah, saya akan coba set background-nya itu white. Kemudian color-nya itu saya akan coba set dia di blue. Blue-nya itu kita samain sama ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat dia akan seperti ini, teman-teman. Sekarang kita tinggal tambahin, teman-teman. Display-nya kita set inline block. Kemudian padding-nya misalkan 20 pixel, 40 pixel. Nah, jadi nanti dia akan seperti ini. Kalau kita lihat, kita tinggal tambahkan border radius, misalkan 40 pixel. Dia akan seperti ini ya. Nah, ini kita tinggal set aja. Untuk font weight-nya kita set 600. Terus kita coba set misalkan letter spacing-nya saya akan coba kasih 2 pixel. Nah, dia akan seperti start now. Oke. Cukup bagus ya, cukup bagus untuk ini ya, dan juga registernya kita coba samain ya. Untuk registernya saya akan coba samain. Register. Ini kita coba set koma ya. Kemudian di sini saya akan coba kasih dia kelas register. Oke, dan sekarang kalau kita lihat dia terlalu besar ya. Mungkin untuk registernya kita coba ambil aja, copy. Cuma mungkin size-nya nggak terlalu besar juga ya. Size-nya bisa kita kecilin, misalkan contoh untuk ininya kita set 20 pixel, 10 pixel aja. Border radiusnya mungkin di 20 pixel. Font weight-nya udah cukup, kita coba cek. Nah, mungkin bisa set seperti ini ya. Ini kita coba set di 40 pixel, nggak masalah. Jadi nanti dia akan rounded seperti ini. Ya. Di sini kalau kita lihat sudah cukup oke nih. Kita tinggal mainkan di ukuran image-nya aja. Nah, di sini untuk ukuran image-nya sebenarnya kita punya main image ya, main image. Nah, si image-nya sendiri kita bisa set nih. Misalkan untuk si image-nya kita bisa set width-nya misalkan 120%. Nah, jadi nanti dia akan sedikit lebih besar seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kita tinggal set aja. Berarti untuk main image-nya, titik main image, img. Ini kita coba set width-nya 120%. Nah, sekarang kalau kita lihat dia cukup besar seperti ini. Dan padding bawahnya kita akan coba hilangkan teman-teman ya. Supaya dia kelihatan lebih oke. Padding bawahnya kita coba hilangkan. Nah, di sini untuk padding bawahnya kita akan coba set untuk hero. Bottomnya saya akan coba set 0 dan main juga sama. Bottomnya saya akan coba set dia di 0. Dan nanti dia akan bentuknya seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, ini sudah cukup oke ya teman-teman. Kalau kita lihat. Nah, mungkin juga bisa kita set. Mungkin untuk main kita hilangkan dulu paddingnya ya. Karena kalau kita lihat kurang begitu bagus, dia terlalu jauh. Nah, dia jadi seperti ini ya. Dan sekarang kita udah berhasil buat hero sectionnya teman-teman. Lalu gimana caranya supaya kita bisa buat section yang lainnya? Nah, itu kita bahas di kelas premiumnya ya teman-teman ya. Jadi ada banyak banget yang bisa kalian buat sebenarnya kalau kalian masuk di kelas premiumnya Codeners. Nah, dan semuanya itu gampang banget. Teman-teman bisa pelajarin dengan gampang ya. Semuanya bisa diikutin dan semuanya itu pakai konsep teman-teman. Jadi teman-teman agak sedikit susah untuk nggak bisa gitu ya. Insya Allah sih bisa gitu ya. Karena konsepnya itu sudah kita jelaskan cukup mudah gitu ya. Dari grouping, dari CSS. CSS-nya pun yang sering kita pakai itu apa. Jadi untuk membuat website profesional itu nggak terlalu sulit gitu ya.
semuanya bisa kita pelajarin. Oke, bagi teman-teman yang mau ikut cuma Rp300.000 ya, kita tunggu. Terbatas teman-teman, ini terbatas banget, maksimal itu 50 orang ya kita buka. Jadi terbatas banget, dan seminggu itu kita ada 1 kali pertemuan untuk kelas reguler ya. Kenapa 1 kali pertemuan? Supaya teman-teman bisa latihan gitu ya. Jadi nanti 1 minggu kita ketemu latihan, 1 minggu kita ketemu latihan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, buat website seperti ini jadi gampang. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.